Jadi dalam sebuah kesempatan diskusi, tepatnya diskusi di Kahmi, kalau nggak salah Anies ngomong, ada seorang Menko yang mau ngubah konstitusi. Dan karena itu kita harus melawannya. Gitulah. Anies seolah-olah jadi pahlawan. Dia harus melawan Menko yang mau ngubah konstitusi. Tapi masalahnya Anies nggak pernah ngomong siapa orangnya tuh Menko yang dimaksud. Kan ada 4 orang ya. Indonesia ini sekarang punya 4 orang Menko. Ada Menteri Koordinator Investasi, Kelautan Investasi Pak Luhut. Ada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Pak Erlangga. Ada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial itu Pak Muhadjir Effendi. Sama Pak Mahfud, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum. Nah, Menko yang dimaksud sama Anies siapa di antara 4 ini? Dan yang kedua, konstitusi yang mau diubah itu apa? Kemudian sampai Anies harus melawan, gitu loh. Ini yang juga penting. Pernyataan ini pasti bikin orang bingung. Ini maksudnya pasti, kalau gua meraba, barangkali dia ingin menampilkan atau ingin memasukkan informasi di kepala publik bahwa ada usaha untuk menggarap 3 periode presiden misalnya. Itu kan harus diubah tuh konstitusi kita. Konstitusi kita ngomong bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun dan boleh dipilih sekali lagi setelahnya. Itu konstitusi kita. Kalau misalnya 3 periode berarti konstitusinya harus diubah. Apakah itu maksudnya? Itu memang mengubah konstitusi, tapi teknis. Teknis itu maksudnya apa? Maksudnya hal-hal yang tidak berkenaan dengan fundamental kita bernegara. Apakah bisa diubah? Mungkin bisa, tetapi gue sendiri menolak. Ada pengubahan konstitusi cuma sekedar masa jabatan presiden. Barangkali itu yang dimaksud Anies. Tapi pernah nggak kepikiran sama kita ketika Anies ngomong bahwa ada Menko yang mau ubah konstitusi, dan sampai sekarang kenyataannya enggak, toh pemilu tetap bergulir, toh tahapan pemilu tetap jalan. 2024 nanti pada 14 Februari kita akan melaksanakan pemungutan suara baik untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan legislatif. Semuanya tetap jalan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Anies itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa kok dia melemparkan itu? Di tengah-tengah justru sekarang nggak ada indikasi tentang rapat-rapat di DPR kan. Kalau konstitusi kan pasti harus rapat MPR kan. Sidang MPR yang melibatkan anggota DPR, anggota DPD, ya kan, semua harus terlibat. Tapi fenomenanya nggak ada tuh. Nah, dengan suasana kayak gitu, Anies nembakin para Menko atau Menko yang dimaksud kita nggak tahu. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa dia adalah pembela konstitusi. Padahal ya, yang didiskusikan mungkin dalam konteks ini adalah hal-hal yang mungkin bisa kita ubah soal masa jabatan presiden. Tapi ada konstitusi atau aturan konstitusi lain yang nggak pernah bisa kita ubah. Atau mestinya nggak harus kita ubah. Soal apa? Dasar negara kita misalnya. Pancasila sebagai dasar negara kita. Konsep Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya. Itu nggak bisa kita ubah. Tapi lo tahu nggak? Rizik tuh pernah ngomong. Kita bisa ubah menjadi negara dengan syariat. Kalau orang-orang itu kita punya anggota DPR banyak. Kita ketuk palu untuk mengubah menjadi Indonesia negara Islam, negara syariat. Itu Rizik pernah ngomong gitu. Pada saat dia mendukung Anies Baswedan. Anies pernah komentar? Enggak. Anies nggak pernah komentar tentang itu. Atau ada lagi. Ada orang-orang HTI yang jelas-jelas ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Dan kelompok-kelompok ini sekarang ada di belakang Anies. Dia mau ngubah Indonesia hanya menjadi sejenis kelurahan dengan khilafah yang entah ada di mana gitu loh.
Orang-orang HTI ini sekarang ada di belakang Anies, mendukung Anies. Pernah Anies mengkritik itu? Enggak. Padahal ini jelas-jelas gerombolan-gerombolan ini yang mau ngubah konstitusi. Bukan cuma ngubah konstitusi secara teknis, seperti masa jabatan presiden misalnya, atau pemilu ditunda misalnya. Itu gua nggak setuju, tetapi itu masih di wilayah teknis. Tapi kalau udah ngubah dasar negara, udah ngubah ideologi negara, itu sama aja mau bubarin Indonesia, bro. Tapi Anies pernah mengkritisi ini. Katakanlah ngomong ke publik bahwa dia anti penegakan khilafah di Indonesia. Atau dia setuju pembubaran HTI karena HTI itu sama biadabnya dengan PKI. Dia nggak pernah ngomong gitu. Dia cuma mau nembakin para Menko-nya Pak Jokowi. Dan tidak nyebut nama juga. Sebetulnya untuk apa sih? Agar tetap dia dipersepsikan sebagai orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi. Agar dia tetap menjadi orang yang dianggap oposan. Kenapa? Karena suara-suara yang selama ini mendukung Anies adalah suara-suara oposisi, suara-suara dari PKS, suara-suara dari Partai Demokrat yang memang selama ini memposisikan jadi pengkritik Jokowi nomor 1. Anies berusaha mengkritik, tapi yang dikritik ya kadang-kadang nggak signifikan. Kritiknya sama tuh sejenis dengan AHY. AHY mengkritik Jokowi ini mengambil kebijakan pembangunan yang menyebabkan orang-orang kelaparan. Orang-orang mana yang kelaparan? Ya kan? Atau katakanlah AHY teriak-teriak soal kemiskinan. Padahal ketika dia dulu lahir sudah di piring emas. Wong pensiunan mayor aja hartanya banyak banget. Iya kan? Dia mengkritik kebijakan-kebijakan pembangunan Jokowi, sementara dulu dia nggak pernah membuka mata terhadap kebijakan pembangunan di zaman SBY. Yang banyak mangkraknya itu, yang korupsinya gila-gilaan itu, dan korupsinya melibatkan orang-orang di seputar Istana Presiden dan Partai Demokrat. Berapa petinggi Demokrat yang masuk? Dia mencoba mengkritik Jokowi yang coba jalan dengan baik. Bahwa ada masih harus diperbaiki, pastilah nggak ada yang sempurna. Kasus-kasus kemarin itu beberapa pejabat yang petantang-petenteng dengan kekayaannya harus dicokok, harus diperbaiki. Tetapi kebijakan secara umum kita bisa lihat. Kita bisa bandingkan zaman Pak SBY dengan zaman Pak Jokowi. Kita bisa bandingkan. Begitupun ketika Anies mau mengkritisi Pak Jokowi. Dia seperti Sugi Nur yang cuma kelas 5 SD itu, yang nggak lulus SD itu, mau mempertanyakan ijazah sarjana Presiden Jokowi. Kenapa? Kritiknya justru bukan pada hal-hal yang substantif, tapi lebih pingin diasumsikan sebagai oposannya Pak Jokowi untuk mempertahankan suara-suara yang selama ini mendukung oposan seperti suaranya PKS dan suaranya Partai Demokrat. Bagaimana dengan Nasdem? Ya, Nasdem kayak hantu kuntilanak yang kakinya nggak napak tanah, melayang-layang di antara Anies dan Jokowi. Melayang-layang terus, kita juga nggak tahu akhirnya mau kemana. Gua Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.